Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi seluruh rekan-rekan jurnalis yang berbahagia serta warga masyarakat Bontang dimanapun Anda berada. Hari ini kami dari Posko PSC Media Center COVID-19 Kota Bontang kembali hadir untuk menyampaikan beberapa publikasi ke hadapan Bapak Ibu semua. Dan hari ini narasumber kita adalah juru bicara gugus COVID, Bapak Adi Permana SKMMM, yang juga selaku Kepala Seksi Surveillance, Imunisasi dan Wabah Bencana di Seksi Pengendalian di bidang pengendalian penyakit Kota Bontang, dan juga didampingi oleh Ibu Dian Arisusanti beliau Sekretaris Media Center yang juga di Promosi Kesehatan Kota Bontang, Dinkes, dan saya sendiri di bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bontang. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan jurnalis yang berbahagia, hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Adi Permana. Kepada Bapak kita persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini tanggal 29 Juli kami sudah berkoordinasi dengan gugus tugas juru bicara di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh hasil sebagai berikut. 1 orang terkonfirmasi positif COVID-19 yang selanjutnya disebut dengan kasus 20 BTG. Saya ulangi, kasus 20 BTG. Data umumnya sebagai berikut. Laki-laki 39 tahun, pekerjaan ABK kapal, asal alamat adalah Jakarta, tujuan ke Bontang, karena kebetulan kapalnya lagi di Bontang untuk loading batu bara ke Jepang. Berikut riwayatnya, tanggal 24 Juli melakukan tes rapid test di Jakarta dengan hasil non-reaktif, kemudian tanggal 26 Juli berangkat ke Bontang dengan pesawat Batik Air pukul 8.30, tiba di Samarinda jam 11 melewati Bandara APT Pranoto dengan kru yang lain dalam satu perusahaan yang sama, sekitar ada 6 orang. Kemudian menuju ke Bontang naik mobil, difasilitasi oleh perusahaan. Satu mobil berisi 4 dengan sopir. Kebetulan tidak ingat satupun dengan yang nama-nama yang ada di dalam mobil. Sesuai protokol, setiba di Bontang yang bersangkutan langsung tes rapid di rumah sakit swasta. Dan ternyata saat dia tiba di Bontang, hasil tesnya adalah reaktif. Kemudian langsung dilakukan swab. Pada tanggal 28 Juli, hasil swabnya dinyatakan positif. Saat ini bersangkutan dirawat isolasi di rumah sakit swasta ada di Kota Bontang. Yang kedua, informasi, bagi yang semua merasa kontak dengan yang bersangkutan, yang termasuk di dalam kendaraan ataupun supir travel yang ada pada saat itu, mohon segera menghubungi call center PSC untuk memperoleh penata laksanaan lebih lanjut. Sampai hari ini 29 Juli kita masih menunggu sampel kurang lebih 130 spesimen dan memang sampai saat ini belum keluar. Kemudian semua pelaku perjalanan berisiko yang berasal dari daerah risiko tinggi ataupun selama perjalanan untuk segera melapor ke PSC. Call center masih sama ya, 0811 5407 119. Bisa dengan langsung datang atau mengisi link yang ada di PSC. Prosedurnya tetap bagi pelaku perjalanan adalah karantina mandiri sekurangnya 14 hari. Saya ulangi, tetap melakukan karantina. Jadi tidak berlaku informasi kalau sudah new normal, tidak ada lagi protokol yang lain. Tadi tetap ya, tetap untuk karantina mandiri di rumah. Jika ada keluhan dengan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, dan yang lainnya, segera untuk mengakses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan menyampaikan riwayat perjalanan sebenar-benarnya. Diingat tanggalnya kapan, tibanya kapan, lewat mana, informasikan. Itu penting buat kami untuk mengecek kira-kira mulai masa inkubasi itu kapan terjadinya. Mohon bantuan bagi relawan, lurah, RT, camat dan sebagainya untuk memantau wilayah sekitar kita dan melaporkan jika ada warga yang baru datang.
Bukan hanya pelaku perjalanan, risiko infeksi COVID-19 juga terjadi pada semua kegiatan yang memungkinkan orang berinteraksi sosial. Ya, memang belakangan ini pernikahan sudah boleh dan sebagainya. Saya ingatkan kembali, tetap dilakukan dengan sesuai protokol COVID-19. Ingat kembali, tetap pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan seringlah cuci tangan. Disiplin protokol bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan orang lain di sekitar kita. Tracing kita masih lakukan saat ini. Kemudian ada beberapa perubahan memang di dalam infografis kita, dan setiap sore kita akan rilis. Kemudian kanal resmi ada di publik, di kanal komunikasi publik Dinas Kesehatan. Saya ulangi kembali, saat ini terjadi beberapa klaster di Kaltim, ada Kukar dan Samarinda. Mohon juga yang terkait kontak erat yang klaster terjadi di Kaltim segera juga menghubungi PSC di Kota Bontang. Demikian informasi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian penyampaian dari juru bicara kita. Di sini tadi telah disampaikan tentang kasus 20 BTG. Ya. Kami persilakan ke rekan-rekan jurnalis jika akan ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi terkait beberapa penyampaian tadi. Ya, kita Muda Media. Kami persilahkan. Ya, pagi Pak. Saya bukan sih. Ya. Halo. Ya, halo. Ya, silakan Mbak. Pak tadi minta diulang aja Pak, dia berangkat penerbangan ke Samarindanya tanggal berapa Pak? Iya, tanggal 26 Juli. Jam 26 Juli. Kemudian tadi kan 6 orang, berarti yang sisa 5 ini di swab juga nggak Pak? Atau hasilnya gimana tuh pemeriksaannya? Ya, yang temannya semua sebenarnya begitu tiba di Bontang langsung dirapid. Dia sendiri yang reaktif, temannya balik ke kapal, dan sayangnya kapalnya sudah berangkat ke Jepang sekarang. Notifikasinya. Ya, kita sudah koordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan, dan ternyata setelah dinyatakan reaktif, malam itu juga, mungkin siang atau paginya, kapal langsung berangkat. Dan yang bersangkutan yang ditinggal karena hasilnya reaktif. Kalau untuk 3 pasien lainnya yang saat ini sedang menjalani isolasi di rumah sakit, gimana Pak? Yang 2 balita dan BT dan yang usia 11 tahun itu Pak? 17, 18, 19. 17, 18, 19. Ya, kondisinya semua stabil. Ya, kondisi semua stabil. Jadi masih menunggu konfirmasi untuk negatif yang berikutnya, yang kedua. Namun 1 orang akan pulang hari ini karena sesuai dengan revisi pedoman yang kelima, jika 10 hari dari awal dinyatakan negatif, pertama tidak ada gejala, maka boleh untuk lanjut isolasi berikutnya mandiri di rumah, seperti itu. Oh, tapi belum dinyatakan sembuh ya? Oke, Bu. Ya, bisa sembuh. Nah, tapi tetap lanjut untuk karantina lagi di rumah. Oke. Kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Bontang Pos. Ya, kami persilakan Bontang Pos. Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miring lagi. Bu, ini mungkin saya mau tanyakan soal kan sebelumnya kan untuk mereka-mereka atau keluarga yang punya kontak erat dengan pasien COVID, mereka biasanya diinapkan di Hotel Grand Mutiara ini Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah hingga saat ini juga hal tersebut masih berlaku? Terus kemudian buat warga Bontang misalnya dari luar daerah atau dari kawasan-kawasan yang banyak kasus COVID-nya yang cukup tinggi, apakah juga diinapkan di hotel tersebut hingga saat ini Bu? Mungkin itu dulu Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
Ada 2 poin pertanyaannya Pak. Yang pertama, apakah keluarga yang biasanya kontak erat itu dilakukan isolasi atau dikarantinakan di hotel GM seperti prosedur yang sebelumnya untuk OTG kontak erat? Dan yang kedua, bagaimana dengan warga yang baru datang? Apakah juga dilakukan hal yang sama? Bagaimana kebijakan kita terkait itu? Ya, baik. Untuk 2 hal itu saat ini sudah tidak lagi dilakukan di hotel. Dan kami harapkan bisa dilakukan mandiri di rumah masing-masing, tentunya dengan tetap melapor dulu ke PSC, lapor atau dengan relawan yang di RT, kami yang akan pantau nanti. Jadi intinya harus melapor, kalau tidak melapor kami akan kehilangan untuk jejak mereka itu. Mungkin itu. Gimana Mbak? Oke Bu, cukup. Makasih. Cukup ya. Ya, jadi tetap melakukan pelaporan ke PSC dan melakukan protokol karantina mandiri di rumah masing-masing. Ya, yang kontak erat tentu ada penelusuran dan ada penata laksanaan terkait, tetapi untuk karantinanya kita tidak lakukan di hotel GM seperti kebijakan sebelumnya. Ya, saya kira itu clear ya. Kami persilakan rekan jurnalis yang lain. Oke, kalau nggak ada, kami persilakan kembali Pak Adi untuk menyampaikan beberapa pesan terkait hajatan, keramaian, pernikahan, ataupun acara-acara yang bersifat mengumpulkan orang, baik yang di dalam rumah ataupun di luar rumah, sekiranya apa hal-hal yang perlu diperhatikan di masa pandemi ini. Ya, baik, terima kasih. Ya, belakangan ini memang sudah banyak yang melakukan acara mengumpulkan massa. Kami ingatkan kembali bahwasannya tetap harus sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi sebaiknya dan seharusnya melapor ke kami untuk nanti diberikan rekomendasi bagaimana jalannya acara tersebut, dari jenis jumlah pesertanya, kemudian berapa sesi yang harus dilakukan, metodenya, kumpulnya, ataupun bentuk resepsinya seperti apa. Nanti akan direkomendasikan oleh tim kami di PSC yang setiap saat akan standby menerima, memberikan checklist kesiapan terkait acara yang akan dilakukan. Jadi tolonglah kembali mengingat kondisi Kaltim ini ada beberapa klaster yang muncul. Bisa saja mungkin yang dari Balikpapan datangkan sini, dari Kukar dan Samarinda yang merupakan salah satu klaster. Jadi saat ini lebih baik kita lebih protektif, lebih lagi daripada sebelumnya, karena melihat lonjakan kasus yang luar biasa dalam 2 minggu terakhir ini. Bahkan ada dalam 1 hari penambahan angkanya sampai hampir 100 kasus dalam 1 hari. Jadi demikian. Terima kasih. Apa? Oh iya, kita muda media, silakan. Pak, tadi satu saja Pak, orang yang akan dinyatakan pulang itu BTG berapa Pak? Kasus yang akan dinyatakan pulang ya? Ya. Kasus nomor berapa Pak? 17. Kasus 17 BTG. Oke, makasih Pak. Ya, rekan jurnalis yang lain ada? Jadi kasus 17 BTG dinyatakan sembuh, boleh pulang, tetapi tetap dengan protokol, dan hari ini kita mengumumkan 1 kasus 20 BTG. Ya, saya kira kalau nggak ada lagi, kami tetap mengingatkan seluruh warga masyarakat Bontang, mari kita sama-sama bersatu padu, bersinergi, mengambil tanggung jawab untuk saling menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan kita masing-masing, menjaga kota Bontang, sehingga tidak terjadi lonjakan kasus, sehingga kita lebih cepat pulih kembali ke zona yang kita inginkan, dan lakukan adaptasi kebiasaan baru dimanapun dan apapun aktivitas Bapak Ibu sekalian. Selalu gunakan masker jika keluar rumah ataupun berinteraksi di dalam ruangan tempat kerja. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun sebelum atau setelah melakukan aktivitas, dan juga jauhi kerumunan,
serta selalu jaga jarak aman dengan orang lain. Demikian kami dari Posko dan Media Center PSC mengucapkan salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.